أبو حميد محمد الغزالي وإلى حضرة شيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة أبو يزيد البسطامي وإلى حضرة بن إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة عبد الله بن مبارك وإلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة أبو زكريا الأنصاري وإلى حضرة أبو منصور الماتريدي وإلى حضرة أبو الحسن الأشعري وإلى حضرة الحدث وإلى حضرة صاحب راتب الحجة وجميع أولياء السجاد وجميع أولياء التسعة وجميع الأولياء الكرام شيخ عبد الجليل شيخ عبد الكريم شيخ عبد الرشيد شيخ عبد الرحيم وجميع الأولياء في مدينة جنبون كلهم وجميع الأولياء في قرية سنبون كلهم وجميع مؤسسين نهضة العلماء وإلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ونخصوصا إلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومربي روحنا وإلى حضرة والدينا ورحمهما كما ربيانا صغارا ونخصوصا إلى مؤلف كتاب الموالد السورية شيخ محمد بن أبو بكر قدس الله سره وغفر له ذنوبه وجعل الجنة مثواه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kemarin sedikit membahas berkaitan dengan hari Jumat. Dikatakan dalam sebuah hadis tambahan ini materinya, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Itu keutamaan fadilah hari Jumat. Kemudian dikatakan lagi bahwa amalan hari Jumat, ada amalan di hari Jumat yang amalan itu bisa menghapus dosa orang tua seseorang ataupun diri sendiri. Dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca ketika selepas sholat Jumat membaca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya diampuni sebanyak 100.000 dosa.
dan bagi kedua orang tuanya dosanya diampuni 24.000 dosa. Ini fadilah di antara keutamaan hari Jumat dan berzikir di hari Jumat. Yang kedua, dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dikatakan sesungguhnya orang yang rutin membaca 2 bait pada setiap hari Jumat, ia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam tanpa diragukan sama sekali. Kedua bait tersebut ialah bacaan yang sering dibaca ba'dal Jumu'ah, ba'da salatil Jumu'ah, yaitu ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Makanya biasanya dibaca ini ya setiap kali setelah sholat Jumat. Nah, ini sebagai munajah nggih. Sebagai apa? Munajah. Ilahi lastulil firdausi ahla itu sebenarnya penulisnya yaitu siapa? Abu Nuwas. Yang kemudian oleh siapa namanya? Orang-orang pada umumnya termasuk kita itu memanggilnya Abu Nawas. Padahal panggilannya itu Abu Nuwas. Abu Nuwas itu bukan tokoh fiktif, bukan. Abu Nuwas itu tokoh real, ada orangnya. Orang soleh di zaman Harun ar-Rasyid. Jadi Abu Nuwas itu sosok orang soleh, tapi orang soleh yang punya kelucuan. Orang soleh namun punya kelucuan. Otaknya banyak. Artinya bukan otaknya itu banyak, tapi pikirannya itu luas, cerdik dia. Dikenal dengan sosok yang bernama Abu Nuwas. Orang yang punya cara saja untuk menyelesaikan masalah. Kemudian berkaitan dengan sholat Jumu'ah, orang yang menjalankan sholat Jumu'ah itu mendapatkan pahala, mendapatkan pahala hajinya orang-orang yang tidak mampu. Jadi umpamanya ada orang tidak mampu pergi haji untuk atau demi mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji, maka dengan cara selalu melaksanakan sholatul Jumu'ah. Makanya dikatakan al-Jumu'atu hajjul fuqara. Jum'ah itu merupakan hajinya orang-orang fakir. Nah, itu. Berkaitan dengan hadis itu, al-Jumu'atu hajjul fuqara, Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes menjelaskan maksud daripada hadis tersebut ialah berangkatnya orang-orang yang tidak mampu berhaji menuju sholat Jumu'ah itu seperti berangkat menuju tempat haji dalam hal mendapatkan pahala, meskipun berbeda tingkat pahalanya. Meskipun berbeda tingkat pahalanya, tapi seperti orang yang pergi haji, namun beda, ya. Namun apa? Beda. Makanya itu diantara fadilah-fadilah berkaitan dengan
napa? Salatul Jumu'ah. Nggih. Salatul napa? Jumu'ah. Pun. Mari kita lanjutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi niki? Hikayatun ukhra. Nggih. Hikayatun ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi kiku cerita ukhra kang liya. Nggih, kemarin kan cerita tentang sinten? Abu Bakar kan? Nggih. Kan sudah selesai itu Abu Bakar. Namun Dewi enggak masuk itu ya. Sing pundi? Falamma sami'a. Mendapi sifatin Nabi. Sifatun Nabi. Setelah wasifatu fit Taurat, nggih. Kan sudah ya? Sifatun Nabi falamma tala, nggih. Falamma tala, monggo semangsane suwe apa al-amru perkara. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalam siji dina ya Abu Bakrin hi Abu Bakar. Kula yaumin ing dalam saben-saben dina taji'u teka sapa sira ilayya maring ingsun. Wa tajlisulan lungguh sapa sira ma'i sartane ingsun. Lima krana apa? La tuslim orang manjing Islam sapa sira. Faqala mongkon jawab sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lau kuntu lamun ana sapa sira iku nabiyan nabi. Fala budda mongko pasti laka kedue sida minal mukjizati saking mukjizat. Faqala mongkon jawab sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma takfika, apa ta ora cukup ing sira? Apa ta ora cukup ka ing sira al-mukjizata ing mukjizat allati kang araita ana ta weruh sapa sira fi Syami ing dalem negara Syam. Wa abarolan nakbiri jelasaken ngartekaken ing napa ing mukjizat sapa ar-rahibu pendeta. Wa akhbarolan awe khabar sapa rahib ka ing sira an islamihi saking islami an islamihi saking islami rahib. Falamma sami'a mongko semangsane mireng sinten Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala qala mongko ngucap sapa Abu Bakar As-Siddiq asyhadu an la ilaha illallah wa annaka lan sak temene sira iku Rasulullah wa aslama lan manjing Islam sinten Abu Bakar wa hasunalan bagus apa islami Abu Bakar. Kemarin diceritakan tentang sosok daripada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau pernah bermimpi di dalam mimpinya melihat matahari dan bulan di negara Syam. Kemudian bulan itu dia ambil, dia pegang, dia taruh di atas kedua pangkuannya. Kemudian diambillah dan dikumpulkannya dan dimasukkan ke dalam dadanya dan sebagainya. Itu saat Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi belum Islam.
Akhirnya sebagai orang yang taat agama, ia pun mencoba bertanya kepada tokoh agamanya, yaitu rahib, pendeta, yaitu rahib, pendeta. Makanya orang yang non muslim saja ketika ada apa-apa mesti ditanyakan kepada tokoh agamanya. Maka kita juga sebagai seorang muslim, bila mana menjumpai sebuah permasalahan, sekiranya kita masih bimbang dan bingung ataupun belum kuat argumentasi pendapatnya, juga hendaknya kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu kepada para ulama. Kalau ulama itu istilah untuk jamak banyak orang, berarti untuk kita yaitu orang alim. Di daerah kita siapa yang alim? Tanyakan apa saja, kayak gini, kayak kan gitu, seperti itu. Agar hidup kita itu ada yang mengarahkan, ada yang bimbing, dan tidak kemudian kita hidup itu berdasarkan bermain mindset atau logika kita sendiri. Terkadang orang itu kalau sudah terlanjur merasa itu kemudian terkena sebuah masalah ataupun pendapat kaitannya dengan agama, itu biasanya ditafsirkan sendiri, pendapatnya sendiri, tidak ditanyakan ataupun didiskusikan. Nah, ini bahayanya di sini. Akhirnya apa? Akhirnya dikhawatirkan nanti dia akan beramal yang amal itu seolah-olah perintah agama, namun kenyataannya bukan perintah agama dan tidak diiyakan oleh agama. Kalau kita hidup pada zaman Nabi, tidak masalah kalau zaman Nabi. Misalkan suatu ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam hal ini waktu Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu di surga. Itu beliau itu menjumpai sandalnya sahabat Bilal. Sandalnya sahabat Bilal itu sudah berjalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika kembali Nabi Muhammad itu memanggil sahabat Bilal. Dipanggillah sahabat Bilal, "Hei Bilal, saya itu pengen tahu." Nggak diceritakan dulu bahwasanya sandalnya itu sudah mancik di surganya Allah. Nggak ditanyakan dulu, tapi ditanyai sesuatu hal lain. "Hei Bilal, amal apa yang menjadi andalanmu? Amalan apa yang menjadi andalanmu?" Kan di antara kita pasti punya amalan andalan yang jadi istiqomah, yang sering dibaca secara terus menerus. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kelak kita di akhirat nanti. Maka istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Makanya dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi keramatnya seseorang, ya, ataupun naiknya seseorang ke derajat wali itu tidak akan lepas dari yang namanya istiqomah. Jadi seluruh wali pasti punya keistiqomahan. Nah, kalau ada orang nggak punya istiqomah, ya, nggak punya wirid istiqomah, ya, nggak punya amalia istiqomah, kemudian tiba-tiba dia pandai bisa nembus tembok, kayak iso balik umpamane, ya, bisa nembus tembok, iso mabur dan sebagainya. Jangan kagum itu. Barangkali itu cobaan buat dirinya. Iya kan? Sekarang sampean ikut umpamanya kasekten apa. Itu pasti bisa. Tapi belum tentu walinya
Allah. Makanya simbol utama para wali adalah keistiqomahan sesuatu. Entah itu apa. Kan gitu. Maka sahabat Bilal pun punya istiqomah yang selalu dijalankan. Nah Nabi itu nggak tahu istiqomahnya Bilal itu apa. Akhirnya ditanyakan kepada Bilal, "Hei Bilal, kamu itu punya keistiqomahan apa sih? Kok kamu terlihat punya sesuatu yang luar biasa?" Ya. Kemudian sahabat Bilal tanya, "Emang kenapa Nabi? Emang kenapa?" Gini, saya tadi malam itu melaksanakan Mi'raj. Nah, saya kok melihat peristiwa dalam peristiwa Mi'raj itu, saya melihat sandalmu itu sudah ada di surganya Allah Ta'ala. Apa? Istiqomahnya sahabat Bilal itu ternyata sahabat Bilal itu dawamul wudu. Dawamul wudu, nggak pernah lepas, nggak pernah kalau dia batal langsung wudu. Dan uniknya sahabat Bilal itu punya amaliyah. Amaliyahnya apa? Setelah dia itu wudu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Terus dia jawab, sholat sunnah yang saya lakukan itu pun melihat kondisi ya Rasulullah. Kalau saya lagi sibuk, maka saya sholat sunnahnya 2 rakaat minimal. Kalau saya lagi free, itu bisa puluhan bahkan ratusan kali saya sholat. Itu amaliyah. Oh iya, ini sholat sunnah, bukan sholat wajib loh ya. Itu terus dilakukan oleh sahabat Bilal. Nah, tindakan seperti ini baik, kemudian ditetapkan oleh Nabi. Itu enak kita. Kalau hidup zaman Nabi, ada yang ditanyakan, benar nggak yang saya lakukan? Dibenarkan nggak oleh syariat atau agama? Oh iya, nggak apa-apa, lanjutkan. Itu enak. Yang kedua, ada lagi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat bersama para sahabat. Para sahabat. Ketika Nabi i'tidal itu ketika atau berdiri setelah ruku. Ketika Nabi berdiri setelah ruku, Nabi mengatakan, "Sami Allahu liman hamidah." Itu para sahabat bersama-sama berzikir. Napa? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ternyata di antara sekian banyak sahabat, itu ada sahabat yang menambahi kalimatnya. Menambahi kalimat zikir itu. Yaitu napa? Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran napa? Tayyiban mubarakan fi. Jadi i'tidal doanya itu para sahabat biasanya sami Allahu liman hamidah. Ketika setelah membaca sami Allah, mereka napa? Membaca Rabbana walakal hamd. Hamd. Ya, itu ternyata ada sahabat yang menambah sendiri dengan kalimat napa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pun banter iki. Dan jenenge umpamane kita jamaah moro-moro sampean umpamane ning mburi kula moro-moro ana sing nambahi dhewe kalimat itu. Akhirnya setelah Nabi salam, Nabi bertanya kepada para sahabat, manil mutakallim anifan? Itu siapa yang tadi baca bacaan ini? Ayo siapa? Ini para sahabat dingkluk kabeh. Ngawanin jawab. Ngawanin jawabnya itu 2 hal. Ini mau dimarahin Nabi atau dielem Nabi. Jadi bingung ini para sahabat. Para sahabat bingung. Jadi nggak berani jawabnya 2 hal. Satu karena takut, ya dah. Yang kedua, mau dipuji Nabi. Terus akhirnya para sahabat ada yang nanya, memberanikan diri tanya, kenapa Nabi? Emang ada apa bahasa kita?
Emang kenapa Nabi? Dijawab sama Nabi, itu tadi ketika ada salah seorang sahabat di antara kalian membaca kalimat ketika i'tidal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, saya melihat itu di surganya Allah itu ada 30 lebih malaikat turun ke bumi, itu hanya untuk mencatat bacaan yang dibaca salah seorang dari kalian. Wah, ketika diomongin gini, sahabat yang tadi membaca itu langsung angkat tangan. Saya Nabi. Wah. Nah, biasanya sampean kan ngono ya. Takoki, kene sing jawab barang dilem, baru gelem. Gelem? Iya, kan gitu ya. Ah, ini. Termasuk juga diantaranya adalah doa iftitah, yaitu nopo Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus nanti fataras samawati wal arda. Terus gak pati hafal. Lali piye doa iftitah. Ya wis. Nggih. Ternyata itu fadilahnya luar biasa. Makanya fadilahnya doa iftitah itu sampai-sampai para ulama sepakat bahwasanya doa iftitah itu tidak ada yang meninggalkan. Artinya enggak langsung Fatihah, tapi sebisa mungkin doa iftitah dibaca. Jadi meskipun doa iftitah itu tidak wajib, ya, tapi para ulama sepakat tidak ada yang meninggalkan bacaan itu, karena fadilahnya luar biasa. Karena Nabi yang menyaksikan sendiri. Jadi dari arah langit itu turun para malaikat hanya untuk mencatat setiap bacaan iftitah yang dibaca para sahabat waktu itu. Itu Nabi itu kalau sholat beda dengan kita. Nabi kalau sholat itu tembus ke arah langit, ke arah surganya Allah, bahkan tembus ke Lauhul Mahfuz. Kalau kita tembus ke alam nyata, sehingga kunci-kunci yang terselip pun ingat semua. ingat semua. Bahkan kadangkala kita berpikir atau berangan-angan, atau kadangkala kita terbesit pikiran dalam sholat itu, nopo? Sesuatu yang nggak terpikirkan di luar sholat. Iya, itu Nabi tahu. Apa yang dibaca para sahabat itu tahu. Itu salah satu mukjizat milik Nabi. Bon, itu kaitannya. Akhirnya Nabi mengiyakan boleh seseorang itu membaca doa ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh. Apalagi kalau tarawih. Kalau tarawih imamnya cepet. Sampeyan baca doa i'tidal sempurna ya gak ngarah nyantol. Iya ta? Ya, ning ngene sampe cepet ngono ya. Nggih, gak cepet kene makmume ya. Nggih, tapi itu biasanya bertahan 15 hari biasanya. Meskipun sholatnya cepat, biasanya rata-rata bertahan cuma 15 hari. Setelah 15 hari itu mengalami kemajuan. Jamaahnya semakin maju. Ya? Iya, kan itu. Makanya kemarin kita sampaikan ke jamaah ketika habis sholat tarawih, saya bilang, kenapa orang-orang itu mulai lemah ketika masuk hari ke-15 lah dan sampai akhir. Kenapa sholat malam itu, sholat malam seperti tarawih dan lain sebagainya semakin kurang diminati, semakin orang itu malah malas. Pada Nabi itu dalam hadis dikatakan 10 hari terakhir itu Nabi hampir dikatakan gak pernah pulang di masjid. Memperbanyak i'tikaf, sholatnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Itu Nabi. Artinya ibadahnya semakin mempeng. Itu di 10 hari terakhir. Sedangkan kita 10 hari terakhir itu sudah sibuk menyiapkan hari raya. Itu uniknya kita itu. Kenapa? Karena secara ganjaran, pahala itu semakin gak terlihat. Kenapa gak terlihat? Karena nopo? Gini,
Ini analogi pikiran manusia saja, agar saya bisa menerangkan pada kalian dengan bahasa yang mudah. Kalau di dalam khutbahnya Nabi dikatakan 10 hari terakhir itu rahmah, ya, diberikan rahmah 10 hari awal, 10 hari awal. Makanya orang itu bersemangat, jualan semangat, orang yang mencari takjil semangat, orang yang dan bahkan kayak rezeki itu diputar kayak sedemikian rupa oleh Allah, semua kayak happy di situ. Namun ketika masuk 10 hari kedua, itu tidak lagi rahmah, tapi apa? Maghfir, ampunan. Orang itu lupa dengan kesalahannya, lupa dengan dosanya, sehingga seolah-olah ampunan Allah itu diremehkan. Karena mungkin terlalu banyak dosanya, terlalu banyak salahnya. Dan kadang-kala kan makanya istighfar itu kayak sesuatu yang sulit sekali diucapkan oleh orang. Istighfar. Apalagi mengakui salah, apalagi minta maaf. Maka orang minta maaf itu sulit. Iya kan? Minta maaf itu sulit ketika kita ngomong salah, ketika kita berperilaku salah, kemudian kita menyakiti orang lain, itu terkadang kita sulit untuk minta maaf, apalagi menyakiti orang lain. Nah, sedangkan ampunan Allah itu seolah-olah nggak terlihat, nggak terasa. Apalagi 10 hari terakhir, itkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Sudah, nerakanya belum kelihatan loh ya, kata orang. Kan itu, nerakanya belum nggak kelihatan sama sekali bahkan ya. Iya, makanya orang menganggap happy-nya puasa itu 10 hari awal. Makanya 10 hari awal jamaah di mana-mana full. Tapi ketika sudah masuk 12, 13, 14, 15 sampai akhir, itu semakin orang sepi di mana saja. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu semakin banyak. Nah, ini makanya perlu kesadaran. Kan itu. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, Masya Allah, adalah bulan yang luar biasa sudah. Tidak ada bulan yang sehebat dan seluar biasa bulan suci Ramadan. Bahkan salah satunya adalah bulan suci Ramadan itu di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mbok prediksi koyo gimana pun tetap nggak akan bisa. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah, Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang yang benar-benar satu mengharapkan. Yang kedua mempersiapkan malam itu. Oh iya, nggak bisa dipapak. Meskipun para ulama-ulama sudah memberikan prediksi. Kalau puasanya hari Jumat, Lailatul Qadarnya hari apa. Kalau kayak gitu kan enak, wis gak usah ibadah kan gitu ya. Kalau itu sesuatu yang pasti, ya hitungan itu sesuatu yang pasti, sudah tidak ada rahasia lagi. Padahal Lailatul Qadar itu malam yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada orang tahu. Supaya orang itu mencari semangat, tambah semangat ibadahnya. Maka ketika sudah semangat ibadahnya, itulah dikasih sama Allah Lailatul Qadar. Iya kan? Kenapa juga bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Karena di dalamnya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah ya Karim. Saya habis baca sebuah penjelasan. Itu luar biasa Al-Quran itu ya. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa ya Al-Quran itu. Pernah suatu ketika, makanya kenapa di dalam cerita, Insya Allah, sampean kalau membaca kitab ulumul Quran atau ulumul ilmu tafsir, ya, itu kan diceritakan ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, itu kondisi Nabi seperti apa? Ya, gemetar, ya, menggigil, ya, iya, gemetar, menggigil. Gini, analoginya sederhana gini. Sampean kalau memikul sesuatu yang ringan, itu bikin sampean berat enggak? Sampai bergetar enggak? Enggak. Kalau sampean bawa umpamanya
tak suruh mengangkat namanya sepeda motor, itu bergetar nggak? Nah, sama lihat ketika para pegulat atau angkat besi itu kalau mengangkat beban yang berat, apa yang terjadi? Seluruh tubuh menggigil itu, bergetar semua. Iya, bergetar semua. Nah, Nabi itu memikul beratnya isinya Al-Quran itu sampai tubuhnya menggigil. Makanya ada ayat tentang ya ayyuhal muddatsir, ya, kum fa'andir, nama wa asyirataka dan seterusnya itu. Di situ dikatakan, masya Allah, ternyata Al-Quran itu beban yang begitu berat. Nabi itu sampai menggigil, nggak karu-karuan. Itu pernah dirasakan oleh salah seorang sahabat. Betul itu. Dirasakan oleh salah seorang sahabat. Sama bukakan Al-Quran, saya kurang hafal ayatnya. Di situ bunyinya la yastawil qaiduna. Ayat berapa? Hah? Ah, ini sudah. Jadi ini berkaitan dengan ayat surat An-Nisa ayat 95. Jadi suatu ketika itu salah seorang sahabat namanya Zaid itu duduk, nyun sewu, dengkule sahabat Zaid itu ditempelkan di lututnya Nabi. Di lututnya Nabi. Nabi waktu itu menerangkan tentang kondisi orang mukmin yang sungguh-sungguh dengan orang mukmin yang tidak sungguh-sungguh. Itu berbeda. Itu berbeda. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi itu secara lahiriah itu buta. Sahabat itu beda dengan kita ya. Kalau sahabat buta itu cuma sisi lahiriahnya, batinnya enggak. Kalau kita rata-rata itu buta, lahiriahnya juga batinnya. Itu kita. Apalagi diri kita sendiri ini kadang-kadang matanya bisa melihat tapi buta hatinya. Ini repot ini. Ini tambah repot. Nah, ada salah seorang sahabat di situ dia buta. Kemudian dia berkata gini, ya Rasulullah, kalau andaikan seperti itu gimana nasib kami seperti kami ini, seperti saya ini. Sudah buta, nggak bisa ngapa-ngapain, ketika mau jalan harus menyusahkan orang lain, gimana kami bisa berbuat baik? Gimana kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh? Itu salah sahabat itu bertanya. Kan dikatakan oleh Nabi la yastawil qaidu minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin yang berjuang, yang menunjukkan keimanannya dengan sungguh-sungguh, dengan beramal soleh dan lain sebagainya, berbeda dengan hanya sekedar iman saja. Iya kan? Kemudian sahabat itu tadi bilang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Nabi terus gimana ini kan ya? Ini kayak ayat yang kurang adil lah bagi kami, nasib kami ini gimana? Akhirnya tiba-tiba Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW cuma 3 kata menyempurnakan ayat itu. Ya, makanya di dalam Quran saya lihat nanti di surah An-Nisa ayat 95 bunyinya la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid dharari baru wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Cuma 3 kata. Nah, ketika turunnya 3 kata dari ayat ini, potongan ayat ini ya, itu sahabat itu merasakan getaran di lututnya. Itu sampai-sampai dia bilang gini, itu andaikan saya nggak mampu menahan, itu sudah pecah lutut saya itu. Saking beratnya, luar biasanya wahyu yang namanya Al-Quranul Karim. Itu dirasakan betul oleh sahabat ini. Masya Allah ya Karim. Makanya kenapa luar biasanya Al-Quran, 1 huruf saja itu menghasilkan pahala. Bahkan ketika ada orang darus, kita umpamanya belum mampu membaca Al-Quran dengan teteh, dengan baik, kita duduk di sampingnya,
duduk di majelis orang yang membaca Al-Quran, kita pun mendapatkan pahala seperti orang yang baca Al-Quran. Masya Allah, ya kan? Iya, itu luar biasa. Masya Allah, itu Al-Quranul Karim. Nah itu, makanya beban berat ditanggung oleh Nabi. Ya, beban berat ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu sebenarnya sudah terlalu ringan. Coba bayangkan, baca Al-Quran. Kita sudah punya Al-Quran dengan berbagai macam bentuk dan versi, dengan cara kepenulisan yang berbagai macam ragamnya. Tapi semuanya rata-rata sudah berharokat. Itu andaikan Al-Quran tidak diharokati, tidak ada waktu itu salah seorang ulama, kalau bisa kita katakan, itu mungkin nggak ada itu Al-Quran ada titiknya, ada harokatnya. Sampai hari ini cuma tulisan tanpa titik, tanpa harokat. Itu yang pertama. Nah, kita sudah diberi Al-Quran, yang Al-Quran itu sudah berharokat, sudah ada titiknya, tinggal saja dibaca. Tapi kemudian kita itu Masya Allah ya Karim, masih saja kita itu nyun sewu malas membaca Al-Quran. Al-Quran nggak ada tuntutan membaca harus khatam. Artinya harus khatam itu sak lungguan kudu khatam, boten. Iya tak? Tadi dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Sudah baca semampunya. Baca 2 ayat baca, 3 ayat baca, 4 ayat baca. Yang penting istiqamah. Kita itu belum makomnya orang yang kemudian menganalisis Al-Quran. Makom kita masih makom membaca. Iya, Al-Quran itu Masya Allah, ya luar biasa, membuat hati itu tenang. Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan seperti buku. Al-Quran itu tuntunan hidup manusia. Seluruh apapun hal yang ada di kehidupan ini, semua diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau mengkaji apa enggak. Kalau kita masih belum mampu mengkaji Al-Quran, setidaknya kita baca Al-Quran. Kalau enggak mampu, Pak, saya mampunya itu membaca Fatihah, Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya udah baca aja itu. Saya mampunya membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya enggak apa-apa. Baca aja. Makanya kemudian ada istilah zaman awal-awal dulu, ada istilah yang kemudian diviralkan oleh Yai Anwar Zahid itu. Qul huwaili gitu ya. Qul huwaili. Itu kan luar biasanya nomor Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu ada salah seorang sahabat yang saking cintanya kepada Qul huwallahu ahad, sampai-sampai setiap kali sholat, baik itu berjamaah maupun sendiri, nggak pernah lepas dari membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu. Saking senengnya. Sampai-sampai ada seorang sahabat lainnya, iki wong kok senengane Qul huwallahu ahad ae, mau diterak Qul huwallahu ahad kene surat maning ta. Itu sampai orang itu protes. Ya maklum ya. Orang itu kan pendapatnya masing-masing. Akhirnya orang ini sowan kepada Nabi, Nabi, ini loh sahabat jenengan yang namanya si A ini, kalau ngapa-ngapain dia Qul huwallahu ahad, terus apa yang enggak ada surah yang lain. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi, siapa orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Al-Quranul Karim sebanyak 30 juz fadilahnya. Itu keluar biasaannya. Makanya ketika tahlil itu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Iya, seperti itu. Bon, itu fadilahnya, pahalanya bukan berarti diganti 30 juz diganti Al-Ikhlas saja, enggak. Pahalanya. Bon, itu luar biasanya Masya Allah. Makanya sedemikian, apalagi Masya Allah, saya beberapa kali ngobrol sama beberapa orang itu,
dia itu cerita ke saya, alhamdulillah Mas, musim pandemi seperti ini biasanya saya nggak ngapa-ngapain, ngelamun, alhamdulillah, sampai nangis. Ini bener, ini cerita nyata. Ini kan bulan puasa, saya nggak berani bohong. Ini cerita hak, ini cerita real yang ada di tengah-tengah kita, masyarakat sekitar sini ada yang cerita kepada saya itu. Alhamdulillah Mas, sampai berbes milih itu orangnya. Itu selama pandemi seperti ini saya nggak berani kemana-mana, di rumah saya baca Al-Quran. Itu Bu, alhamdulillah sampai bisa menghatamkan Al-Quran. Itu sampai meripat, matanya saya lihat itu berbes milih, masya Allah. Berarti dia menemukan kenikmatan. Ini bukan orang terpandang, bukan orang alim, bukan. Tapi orang biasa tapi menemukan kenikmatan membaca Al-Quran. Nah ini. Nah makanya sebisa mungkinlah kita jadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang membuat kita bahagia dan sebagainya. Pun sudah, itu kaitannya. Itu fadilah Al-Quran. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini ada namanya diturunkannya Al-Quran. Maka biasanya di hari keberapa ada peringatan nuzulil Quran ya. Padahal istilahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu nuzulul Quran, yang kedua yaitu namanya tanzilul Quran, yang ketiga yaitu namanya inzalul Quran. Jadi inzalul Quran itu turunnya Al-Quran dari mana ke mana. Kemudian ada nuzulul Quran, itu dari mana ke mana. Ada namanya tanzilul Quran. Jadi ada 3 istilah yang harus difahami, yaitu 1 nuzul Quran, yang kedua inzalul Quran, yang ketiga tanzilul Quran. Al-Quran itu diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara bertahap. Nah, bertahapnya belajar Al-Quran diberikannya kepada Nabi secara 23 tahun itu namanya tanzilul Quran, yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi secara bertahap. Makanya belajar Al-Quran itu jangan mengejar cepatnya. Umpamanya apalagi di zaman seperti ini banyak plakat-plakat itu. Sekarang banyak di mana-mana orang kemudian ya ada cepat menghafal Al-Quran selama 8 bulan, selama 6 bulan. Itu ada. Jangan tergiur oleh itu. Sosok Nabi saja menghafalkan Al-Quran itu 23 tahun. Al-Qur'annya masuk ke dalam dirinya. Kalau sampai ngejar cepatnya menghafal Quran, genang cepat hafal, sudah dia akan berhenti di sebatas otak sini. Nggak akan masuk melewati tenggorokan, sudah. Sehingga Al-Qur'an hanya sebatas hafalan. Sudah. Nah, itu perlu dipahami itu di situ ya. Itu pentingnya kita belajar. Makanya orang-orang dulu Masya Allah menghafalkan Al-Quran ya agak lama. Meskipun ada beberapa yang kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah menghafalkan Al-Quran itu cuma dalam waktu singkat. Ada keluarga kami yang di Bojonegoro dan di Poro, di Bukel. Itu rata-rata mereka hafalan Al-Quran itu 8 bulan, 9 bulan sudah selesai. 8 bulan, 9 bulan sudah selesai. Memang tradisi di sana itu sejak kecil sudah dianjurkan untuk hafal Al-Quran. Bahkan keluarga dari istri kami di Kebumen itu, ponakan atau sepupu-sepupu itu kebiasaan habis TK kelas 1 SD itu langsung sudah dipondokkan semua. Dipondokkan 6 tahun itu membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran sambil menghafal dan sebagainya. Selesai 6 tahun, 3 tahun ditambah 3 tahun itu untuk melancarke 3 tahun. Jadi kelas 3 sanawiyah itu sudah hafal di luar kepala. Itu juga ada di sana. Ini Masya Allah. Yang penting kita itu
bisa membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Sudah. Itu kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki ku cerita ukhra kang liya. Kana ana sapa akhwani duluru majusiyane kang agamane majusi karone. Fi zamani Malik bin Dinarin. Ing dalam zamane Malik bin Dinar. Iku abadan nyembah sapa akhwani annara ing geni. Ini ada cerita sosok dua orang bersaudara yang beragama Majusi, yang menyembah bukan Allah tapi menyembah yang namanya api. Menyembah api. Ramadan seperti ini kita ngaji cerita-cerita seperti ini lumayan. Supaya hati kita tergerak nggih. Iku abadan nyembah sapa akhwani annara ing geni. Ahaduma utawi salah sijine akhwani. Iku kana ana sapa ahad. Ana iku salata wa sabaina umur 73 apane sanatan taune. Wal akharu utawi napa kang liya iku kana ana sapa akhar ana iku khamsan wa salasina umur 35 apane sanatan taune. Faqala mongko ngucap sapa al akhu dulur al aswaru kang cilik li akhihi maring dulure akhu al aswar li akhihi maring dulure al akhu al aswar al akbari kang gedhe. Ta'ala mriniyo sapa sira hatta nujariba sehingga njajal sapa kita ha ing nar hal tahtarimuna ana to mulyaaken na ing kita au tuhrikuna utawa apa to ngobong apa nar ing kita. Kama tuhrik kaya oleh ngobong apa nar alladhi ing wong lam ya'budu kang ora nyembah sapa alladhi ha ing nar. Fa inih taromat mongko lamun mulyaaken apa nar fa inih taromat mongko lamun mulyaaken na ing kita apa annaru geni iku nak budu nyembah sapa kita ha ing nar. Wa illa lamun ora ihtaramatna annaru fala mongko ora nak budu ora bakal nyembah sapa kita. Faqala mongko ngucap sapa akhu al akbar na'am yo. Jadi enek dua bersaudara yang beragama Majusi tiap hari nyembah api. Dulure atau dua bersaudara ini usianya yang satu 73 tahun, satunya lagi berusia 35 tahun. Selama itu mereka menyembah yang namanya Tuhan api. Tiba-tiba terbesit pikiran tutuk dulure sing cilik nyembah api 35 tahun. Mas Rineo, iya dik, ana apa? Ngene Mas, utawa Cak bahasane awake dhewe. Ngene Cak. Awake dhewe iki lak wis nyembah geni ku wis pirang puluh tahun. Ayo. Wis, ayo dicoba. Ning gone Tuhane awake dhewe geni iki. Coba awake dhewe jajal tangane awake dhewe iki awake dhewe lebono geni. Geni iki menyelamatkan kita dari terbakar apa ora? Apa malah ngobong awake dhewe? Umpama awake dhewe nglebokno tangane awake dhewe ning gone geni, tur kemudian tangane awake dhewe gak kobong krana api njaga awake dhewe ayo disembah sampai seumur hidup.
Tapi yen awake dhewe tangane awake dhewe dilebono ning gone geni iku ternyata tangane awake dhewe kobong, ayo golek Tuhan liya. Soale awake dhewe nyembah napa? Nyembah geni. Awake dhewe dadi napa hambane ya taat ning gone geni. Ya ta? Kudune sesembahan iku cek ro sing nyembah iku taat, kudune dijaga, diselametno. Wis. Ayo sing masih diomongi ngoten gelem. Ya wis, ayo coba. Fa'au poda mongko ngurupaken sapa akhwani. Naron ing geni faqala mongko ngucap sapa al akhu dulur al aswaru kang cilik li akhihi maring dulure aku al aswar al akbari kang gedhe aanta ana ta utawi sira iku tandau nyele sapa sira yadaka ing tangan sira am ana utawi ingsun iku adau nyele sapa ingsun ha ing nar faqala mongko ngucap sapa akbar bal anta balik utawi sira iku tandau nyeleh sapa sira nyeleh bukan nyilih cek nyeleh menaruh cek nyilih meminjam cek ditulis nganggo pego meh padha tulisane nggih meh padha sampean kudu pinter-pinter carane nulis nggen bawater tandau utawi nyilih sapa sira aja sampe nggih iku tandau nyeleh sapa sira ha ing yat fawaddoa mongko nyeleh sapa al asgharu dulur kang cilik yadahu ing tangane al asghar alaiha ing atase nar ahraqa yukhriku napa ahroqat mongko ngopo-ngopo nar ahroqat mongko ngopo-ngopo nar asba'ahu ing tangane asghar faqala mongko ngucap sapa asghar aduh ngene ya. Ya. Akhire bocah loro niki tiang kali niki sepakat, ya ayo dilakoni. Akhire napa? Akhire nyalakno geni dinyalakno wis ketika geni iki wis nyala, wis murup, akhire wong loro niki padha takon-takonan. Ayo sapa? Sampean apa aku sing nyekek tangane? Sampean ta? Nah aku sing apa? Sing nyekek tangane ning nggone geni. Akhirnya dijawab ambek Kang Mas biasa modele Mas koyo ngene iki ya. Ya awakmu ede oh ya aja aku ya. Awakmu ae ya. Iya, awakmu ae. Awakmu soalnya sing ngejar. Wis akhirnya geni wis nyala wis murup napa? Nggih, wis murup tangane adike dilebono ning gone geni ternyata kenyos panas ora umum akhirnya adike berteriak watau ya nggih meskipun ning gone kitab napa tulisane ngono tok kapenak to ya ya kan sampeyan umpamane kenyos napa jenenge Korean ya mosok ngono ta ya kapenak ya iya kan langsung akhirnya nggih langsung jingkat dhewe rasane panas wanaza'ala nyopot yadahu ing tangane asghar anha saking nar faqala mongko ngucap sapa asghar nggih a'budu nyembah sapa ingsun ka ing sira mundu khamsi wa salasin semenjak 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taune fatu adhihin mongko nglarani sapa sira ni ing ingsun faqala mongko ngucap sapa dulur sing cilik wau ya akhi dulur ta'ala mrene sira hatta na'budu sehingga nyembah sapa kita robban ing pangeran wa ilahan lan tegese pangeran wahidan kang siji lau adab napa niku lau napa niku napa kalimat ini lau
Niku napa niku? Adzaba. Lau lau adnabata lamun nglakoni dosa sapa karone watarokna dulur loro wau watarokna lan ninggal sapa kita amaro perintah sapa rob khamsimiati amin ing dalem 50 taun masalan umpamane tajawaza mongko ngapura sapa rob ana sanging kita wa afalan tegese ngapura ana sanging kita pitaatin saatin pitaati saatin kelawan taat sesaat waqidatin kang siji wastighfarin lan istighfar jaluk sepuro marotan kelawan saambaran waqidatan kang siji fa ajaba mongko jawab hu ing ashor sapa al akhu al akbar dulur kang gedhe ila dalika maring mengkono ibadah faqala mongko ngucap sapa ashor ta'ala mriniya sapa sira hatta nadhaba sehingga budalan sapa kita ilaya maring ingsun man ing ilaman maring wong ya dulu kang nuduhake sapa man ala tariqi ing atase dalan al mustaqimi kang jejeg wa yu'allimu lan mulangi na ing kita dinal islami ing agama Islam kala ngucap sapa rawi fajtama'a mongko kumpul apa ra'yuhuma pendapate karune dulur loro wau ala ayyadhaba ing atase yen to lunga utawa budalan sapa akhwani ila Malik bin Dinarin maling Malik bin Dinar nggih maring Malik bin Dinar. Setelah kejadian itu akhirnya mereka berdua berdiskusi. Oh ternyata awake dhewe berpuluh-puluh tahun nyembah sing jenenge geni, bukane malah nyelametke awake dhewe, malah ngelarake awake dhewe. Wis iku tandane bahwasanya api itu tidak pantas disembah. Akhirnya ayo saiki golek Tuhan. Ayo mlaku golek Tuhan sing Tuhan iku napa? Sing Tuhan iku maha siji sing iso nyepuro awake dhewe tur iso njaga awake dhewe. Makanya Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Seberat apapun dosa itu kecuali dosa syirik, ketika orang itu taubatan nasuha diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kecuali satu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa yang diomong-omongkan. Nggih. Ilal mujahirin. Napa? Dosa yang diomong-omongkan. Umpamane mari nglakoni dosa dicerita-critakna wong. Iku gak disepuro ambek Gusti Allah. Nah, makanya yang nglakoni dosa wis gak usah omongke maksudnya diomongke iki dienggo bangga-banggan. Ya Allah aku mau aku mari ngene. Waduh iki piye. Jadi koyo cerita tapi bangga atas tindakan dia dan dia tidak merasa bersalah atau berdosa. Itu salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apalagi ditunjuk-tunjukkan ke orang lain. Ini Masya Allah. Di hadis sudah jelas itu. Pun akhirnya wong loro niki ayo wis saiki golek Tuhan sapa sing layak disembah. Wis krana awake dhewe gak ro sapa Tuhan sing layak disembah, ayo saiki golek wong iku wong alim sing iso nduduhke awake dhewe dalan sing tepat, dalan sing jejeg ben wonge iso ngarahke awake dhewe ning gone agama sing tepat. Ngoten. Agama sing tepat. Makane awake dhewe kudu duwe guru sing tepat. Aja sampai keliru milih
engko gurune sableng muridé gen. Nggih, kan enek nggih. Napa? Wira sableng iki. Ben, akhire wong loro niki sepakat berangkat ning gone wong sing alim sing jenenge Malik bin Dinar. Un liyong ridho supaya mulangi sapa Malik bin Dinar alaihi ma ing atase akhwani al-islama ing Islam. Faqasuda mongko nejo sapa akhwani hu ing Malik bin Dinar fa atayahu mongko teko karone sapa akhwani hu ing Malik bin Dinar fawajada mongko nemoni sapa akhwani hu ing Malik bin Dinar wa huwa khali utawi Malik bin Dinar fi sawatil Basrati ing dalam pedukuhan kota Basrah yajlisu khalil lungguh sapa Malik bin Dinar lil amati krana arai wong umum wa ya'idulan mituturi sapa Malik bin Dinar hum ing nas waqad ijtama'ah lan teman-teman kumpul alaihi ing atase Malik bin Dinar sapa khalqun makhluk katsirun kang akeh akhire dheweke wong loro niki berangkat menuju kediamanipun Malik bin Dinar. Akhirnya berangkat, betapa kagetnya dia ketika sampai di rumahnya, ternyata di rumahnya sedang ada pengajian umum, rutinan umum, kaya awake dhewe niku selapan, wonge atusane ewu, wonge wakeh kaya ngoten. Dheweke takjub. Falamma waqa mongko semangsane tumiba apa basaruhuma peningale akhwani alaihi ngatasi Malik bin Dinar qala ngucap sapa al akhu dulur al akbaru kang gedhe li akhihi maring dulure al asghari kang cilik qad bada teman-teman perteloli kedue ingsun apa an la uslimah yen to ora manjing Islam sapa ingsun fa innahu krana sak temene sya'an iku kot madha teman-teman wis liwat apa aktaru umri akeh-akeh umur ingsun fi ibadatin nari ing dalam nyembah geni walau anni lan lamun sak temene ingsun iku aslam tu manjing Islam sapa ingsun warajah tulan balik sapa ingsun ila dinil islami maring agama Islam wa dini Muhammadin lan agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ayyiru mongko bakal nyacat ni ing ingsun mongko bakal nyacat ni ingsun sapa ahlu baiti penduduke omah ingsun berarti keluargane wajiwarilan tetangga ingsun wanaru utawi geni iku ahabul luwe demen sapa ingsun ilaya mungguhe ingsun minta yirihim ketimbang penyacate ahli napa ahli baiti wajiwari faqala mongko ngucap lahum maring akbar sapa al akhu dulur al asharu kang cilik la taf'al aja nglakoni sapa sira li anna ta'yirahum krana sak temene penyacate ahlu baiti wajiwari iku qad yazulu teman-teman ilang iku qad yazulu terkadang bakal hilang iku qad yazulu terkadang bakal hilang terkadang bakal hilang karena masuk ke dalam fi'il mudhari maka maknanya terkadang atau kadang. Kalau masuk ke dalam kalimat fi'il madi maknanya sungguh-sungguh. Ini kalau sampean belajar sorof nggih. Wanaru utawi geni
iku menaru utawi geni abadan ing dalam selawase iku la tazulu ora ilang falam yastami mongko lamun ngerungu orang ngerungu sapa akbar ilaihi maring ashur faqala mongko ngucap sapa ashur lahu maring akbar anta utawi sira wa sya'nu kalan penyono sira anta utawi sira iku sakiyun wong kang cilaka ibnu sakiyin kang dadi anake cilaka ya batol wong kang akeh blaine ad-dunya ing dalem dunya wal akhirah lan ing dalem akhirah faraja mongko balik sapa alahu dulul ala baru kang gedhe walam yuslim lan ora islam sapa al-akhu al-akbar wa ja'alan taqwa sapa al-akhu al-asghar dulur kang cilik mauladi sertane anak-anake al-akhu al-asghar as-sighari kang isih cilik-cilik wa ma'a imraatihi lan sartone bojone al-akhu al-asghar wa dakhululan manjing Islam sapa al-akhu al-asghar ma'a auladihi as-sighar wa ma'a imraatihi bainan nasi ing dalem antarane menungso fil majlisi ing dalem majlis wa jalasulan lungguh sapa al-akhu al-asghar ma'a auladihi wa ma'a imratihi hatta faragha sehingga rampung sapa malikun malik min kalamihi saking dawuh-dawuhe malik wa wa'dihi lan mau'idhahi malik summa qama nuli jumeneng ilaihi maring malik sapa asyabu pemuda wa qassa lan cerita sapa syab alaihi ing atase malik al-qissata ing cerita wasaalah lan nyuwun sapa syab hu ing malik ayu arido ing yen to mulangi sapa malik ing mulangi napa ing yen to mulangi sapa malik alaihi ing atase ashur al-islama ing islam wa ala baitihi wa ala ahli baitihi lan ing atase keluargane ashur fa'arradha mongko mulangi sapa malik alaihim ing atase al-akhu al-asghar ma'a auladi as-sighar wa ma'a imra'atihi wa aslamu lan manjing Islam sapa al-asghar al-akhu al-asghar ma'a auladihi as-sighar wa ma'a imra'atihi jami'an hale sekabehane. Jadi setelah cerita kemudian dugi tenggene majlis Malik bin Dinar, ternyata Kang Mase cacake berubah pikiran. Dek, aku gak situ lah, gak situ mlebu manjing Islam lah. Lah, lapo cak? Ngene, Dik. Aku iki lah umure wis akeh. Bahkan sepanjang usia saya sudah saya habiskan napa? Nyembah napa? Geni. Lah umpama aku mlebu agama Islam, pindah agama ning gone agama Islam, kemudian aku balik ning gone omahku, ning gone perkampunganku dengan saya membawa atau beragama Islam, iso-iso aku iki kok dipaidu keluargaku, dipaidu sinten tonggoku. Nah, terus nomor loro, Dik, aku iki wis kadung terlanjur wis kadung seneng duwe Tuhan sing jenenge geni. Nah, geni iku luwe tak senengi timbangane omongane atau bahasa kasare kecangkemane keluargaku ambek tonggoku. Lho, terus adike ro cacake ngomong kaya ngoten, adike ngomong, "Dik, Mas, la taf'al, aja mbok terusno. Nggih, aja mbok terusno. Tapi piye maning? Tengene Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Wis atine wis ketutup diomongi ya apa tetep ora
Ora kena lah wong atine wis ketutup akhire wis ya wis cek pilihanmu tetep ngono, aku ya gak milih apa sing jadi pilihanmu. Aku tetep mantep madhep Islam. Aku pengen dibimbing ambek Malik bin Dinar. Aku pengen diislamno ambek Malik bin Dinar. Yen sampean balik nyembah ning gone geni maning ya wis rono. Ya wis rono. Tapi yakin ono yen apa sing dadi pilihane sampean iku bakal nggawa cilaka, bakal mencelakai dirimu sendiri. Bahasane awake dhewe bakal merugikan dirimu sendiri. Ngoten. Akhire piantun niki adike sing cilik akhire napa diislamaken kalih Malik bin Dinar. Makanya biasanya cek enten majelis-majelis agung selapan itu biasanya sing rata-rata kathah wong mualaf. Artinya mualaf itu ada orang yang datang ke situ niat masuk Islam. Jadi majelis taklim itu kemudian diislamkan. Kan seperti itu. Banyak ya? Banyak gitu. Apa yang terjadi ketika dulur cilik wau manjing Islam? Kabeh anake manjing Islam, sak bojone manjing Islam. Apa yang terjadi di hadapan sedemikian banyak para hadirin hadirat ketika majelis taklimnya Malik bin Dinar? Fabaka mongko nangis sapa annasu menungso kulluhum ya sekabihaning nas farohan krana arai bungah. Kabeh wong sing rawuh ten ngene majelis niku padha nangis seneng banget enek wong kebuka hidayah entuk hidayah manjing Islam. Gak tanggung-tanggung, gak cuma satu orang, tapi anak-anak mlebu Islam sak bojone. Wa aradalan ngersakake sapa asyabu pemuda ayyar ji'a ing yen to bali sapa syab. Faqala mongko ngucap sapa Malik bin Dinar malahu maring syab ijlis lungguh sapa sira hatta ajma sehingga ngumpulake laka krana arai sira min ashabi saking pira-pira kanca ingsun sayan ing suwi-wiji min amwalid dunya saking pira-pira bondo dunya. Faqala mongko ngucap sapa al-akhu al-asghar la uridu orang ngarepake sapa ingsun an abi ing adul sapa ingsun adina ing agama bidunya kelawan napa ya adina ing agama bidunya kelawan dunya. Akhire ngeten sak mantune syahadah mlebet Islam akhire pengen niat pamitan. Malik bin Dinar ngomong sik aja pamit dhisik, aku tak ngomong ngambek para hadirin sing rawuh ndek kene sapa di antara mereka yang bersedia mensedekahkan atau menginfakkan atau menjariahkan harta bendanya sebagai bekal sampeyan manjing Islam. Soale al-akhu al-asghar wau ambek anak-anake ambek bojone iku wis metu toto omahe, ditinggalno kekayaane, ditinggalno omahe kabeh milih agama Islam. Jadi mendugi ten ngene majelis Malik bin Dinar orang nggawa apa-apa. Akhirnya kondisinya seperti itu, Malik bin Dinar ora tega. Karena iki orang baru masuk Islam, butuh secara materi butuh. Secara materi butuh. Akhirnya Malik bin Dinar ngomong, para sahabat sapa di antara kalian napa sing gelem nyumbangke harta benda untuk bekale wong iki menjalani agama Islam. Dijawab kali aku al-Azhar, ngapunten, bukannya kula nolak, tapi kula mboten kersa ngoten niku, mboten kersa disumbangi, mboten kersa diwelasi. Nggih, kranten kula niate niki tulus mlebet Islam, mboten niat ngedol agama karo donya. Apa yang terjadi berikutnya? Edisi bersambung kita lanjutkan esok hari ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم. ربي فانفعنا ببركتهم واتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم فتني ربي فانفعنا ببركتهم واتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Adzan maghrib jam 17.28 lebih 56 detik. Nah, ya, berarti kurang 9 menit ya, 9 menit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.